Baiklah teman-teman, pada video pembelajaran kali ini ada beberapa hal yang akan saya bahas. Yang pertama, kita harus mengenal dulu apa itu ribosom, baru kemudian mengetahui struktur dari ribosom, kemudian fungsi dari ribosom, lalu ada komponen-komponen dari ribosom, lalu bagaimana ribosom pada sel eukariotik, kemudian ada sel prokariotik. Nah, kemudian baru kita lanjut ke proses sintesis protein. Sebelum kita mempelajari lebih dalam lagi mengenai ribosom, kita harus tahu dulu apa itu ribosom. Nah, ribosom merupakan organel berupa padatan yang tidak bermembran dan berukuran sangat kecil, yaitu 20-25 nanometer. Selanjutnya ada fungsi utama dari ribosom, yaitu menyusun asam amino untuk membentuk protein tertentu. Ini dalam proses sintesis protein. Baiklah, teman-teman bisa lihat sendiri gambar yang sudah saya sediakan. Ini merupakan gambar dari ribosom. Nah, jadi ribosom ini terdiri dari subunit besar dan terdiri dari subunit kecil. Selanjutnya, ribosom ini dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada ribosom bebas dan ribosom terikat. Nah, kawan-kawan bisa lihat gambar yang ada di PPT. Ini ada gambar sel eukariotik dan sel prokariotik. Nah, kawan-kawan bisa lihat sendiri di mana di cairan sitoplasmanya itu banyak sekali organel, yaitu ribosom. Nah, ini yang dikatakan dengan ribosom bebas. Sedangkan ribosom terikat, dia hanya terletak di retikulum endoplasma kasar. Oke, selanjutnya ada ukuran dari ribosom. Nah, kawan-kawan bisa lihat gambar yang sudah saya sediakan. Nah, jadi pada ribosom ini dia memiliki subunit besar sama subunit kecil. Nah, jadi ukuran dari subunit kecilnya itu 30S, sedangkan ukuran dari subunit besarnya itu 50S. Nah, sedangkan kalau pada ribosom yang komplit itu memiliki ukuran 70S. Nah, kemudian gambar yang ada di bawah ini merupakan gambar perbandingan ukuran antara ribosom yang ada di sel prokariotik dan ribosom yang ada di sel eukariotik. Nah, jadi ukuran ribosom yang ada di sel prokariotik ini dia lebih kecil dibandingkan dengan ukuran ribosom yang ada di sel eukariotik. Nah, ini merupakan bentuk dari ribosom bakteri yang diperlihatkan oleh mikroskop elektron ya. Nah, ini ada subunit kecilnya, ada subunit besarnya. Nah, ini merupakan gambar yang dari bentuk ribosom bakteri tadi. Kalian bisa lihat sendiri gambarnya ya. Oke. Nah, kemudian ada komponen dari ribosom. Nah, jadi ribosom ini dia sebagian besar terdiri atas RNA sekitar 60%, sedangkan selebihnya yaitu protein yaitu sekitar 40%. Nah, kawan-kawan bisa lihat gambar yang ada di samping. Nah, jadi ini merupakan protein, sedangkan ini adalah RNA pada ribosom. Nah, lalu kalian bisa lihat gambar yang ada di bawah. Jadi gambar yang ada di bawah ini merupakan gambar struktur ribosom yang berfungsi saat melaksanakan proses sintesis protein. Nah, jadi saat melaksanakan proses sintesis protein, ribosom ini dia memiliki satu tempat pengikatan subunit kecil mRNA dan 3 tempat pengikatan tRNA yang dikenal dengan tempat A, P, dan E, yaitu tempat aminosil, peptidil, dan exit yang ada di subunit besarnya ya. Nah, kawan-kawan bisa lihat sendiri gambar yang ada di slide. Jadi tempat A itu tempat pengikatan tRNA. Aminoasil biasanya mengikat tRNA yang memikul asam amino berikutnya yang akan ditambahkan pada rantai polipeptida. Nah, kemudian pada tempat P itu tempat pengikatan tRNA peptidil. Ini biasanya pengikat tRNA yang menempel pada rantai polipeptida yang sedang tumbuh. Lalu pada tempat E itu tempat keluarnya tRNA yang tidak memiliki muatan. Proses sintesis protein terbagi menjadi dua cara. Yang pertama ada transkripsi dan translasi. Transkripsi adalah proses pembuatan salinan mRNA dari DNA, sedangkan translasi adalah
proses penerjemahan mRNA menjadi protein. Nah, inilah yang dikatakan dengan proses sintesis protein. Di dalam proses transkripsi dan translasi terjadi proses inisiasi, elongasi, dan terminasi. Nah, selanjutnya adalah animasi dari proses sintesis protein. Nah, jadi dalam proses sintesis protein ini dia terjadi penyalinan DNA menjadi mRNA ya. Nah, mengapa demikian? Mengapa harus terjadi penyalinan DNA? Nah, jadi karena DNA ini dia kan terletak di nukleus ya. Sedangkan proses sintesis protein ini berlangsung di ribosom. Nah, jadi DNA ini dia tidak bisa bergerak sendiri menuju ke ribosom. Nah, makanya dia membutuhkan fasilitator RNA polimerase untuk mencetak mRNA supaya bisa pergi ke ribosom melakukan proses sintesis protein. Baiklah teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan secara spesifik mengenai proses sintesis protein. Jadi yang pertama itu ada transkripsi. Nah, jadi dalam proses transkripsi ini dia sangat membutuhkan enzim RNA polimerase ini untuk memisahkan untaian DNA menjadi dua bagian dengan cara bergerak dari terminator ke promotor ya. Nah, ketika RNA polimerase ini sampai ke promotor, maka inilah yang dikatakan dengan proses inisiasi. Kemudian, nah kalian bisa lihat, kemudian RNA polimerase ini dia akan berjalan menuju ke terminator. Nah, dia akan berjalan menuju ke terminator sambil membuat mRNA. Nah, ini yang dikatakan dengan proses elongasi. Nah, ketika RNA dan enzim polimerase sampai ke terminator, maka proses ini dikatakan proses terminasi atau berakhirlah proses dari transkripsi. Nah, jadi ketika mRNA ini terbentuk, maka dia akan membawa pesan atau membawa kode hasil DNA, salinan DNA ke ribosom, di mana mRNA ini dia berisi kumpulan dari kodon-kodon. Selanjutnya akan terjadi proses translasi, di mana dalam proses translasi ini akan terjadi proses penerjemahan kode DNA yang dibawa oleh RNA tadi, sehingga dia menghasilkan rantai polipeptida untuk penyusun protein. Dalam proses translasi ini juga terjadi proses inisiasi, elongasi, dan terminasi. Mana dalam proses inisiasi, kodon pertama mRNA akan bertemu dengan ribosom yang disebut dengan kodon start. Jadi dia dimulai dari 3 aksen sampai 5 aksen. Baru kemudian akan terjadi proses elongasi. Nah, dalam proses elongasi ini, kodon yang dibawa dari mRNA akan disatukan dengan tRNA. Nah, jadi akan diterjemahkan menjadi asam amino. Nah, jadi kumpulan-kumpulan dari asam amino atau peptida yang terdiri dari 2 atau lebih asam amino akan membentuk rantai polipeptida. Kawan-kawan bisa lihat sendiri ya gambar animasi yang ada di sebelah saya. Ini ada rantai polipeptida. Nah, jadi berakhirlah salah satu codon stop. Jadi kalau salah satu sudah berada di codon stop, maka proses translasi ini akan berakhir atau terjadilah proses terminasi. Nah, akan terbentuk protein.